Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah, yakni mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema pada kajian malam ini, insya Allah kita akan membahas mengenai bagaimana kurbannya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurbannya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu tokoh kurban yang terkenal. Pengorbanan beliau tidak hanya dalam arti sempit. Dengan mengorbankan anaknya yaitu Ismail alaihissalam, beliau pun mengorbankan seluruh jiwa raganya dan bahkan segala miliknya sebagai bukti pelaksanaan dari janji yang diucapkan. Ya, sebagaimana Allah firmankan Quran surat 6 ayat 162. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Ya. Jadi sebagai wujud bukti pelaksanaan dari janji yang diucapkannya ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat ibadah, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah semesta alam. Jika telah mengikrarkan ikrar kita nih, sama di dalam sholat pun kita berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah semuanya. Makanya dalam perjuangan ini tentu sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali itu yang dinamakan pengorbanan. Maka di antara pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim adalah yang pertama, Nabi Ibrahim mengorbankan kasih sayang orang tuanya. Beliau memilih dekat dengan Allah daripada dengan ayahnya, yang memang ayahnya itu terkenal sebagai pembuat berhala. Pengorbanan seorang anak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sangat besar. Sebab sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, beliau tidak mau mereka celaka. Beliau tidak mau mereka celaka. Tetapi pada akhirnya beliau lebih memilih diusir dari rumahnya daripada mengorbankan keimanan. Jadi kisah ini memang sebagai dasar bahwa Nabi Ibrahim pengusiran dari ayahnya disebutkan dalam Quran surat 19 ayat 41 sampai 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka. Sampai 48. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang lagi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepada jalan yang lurus.
wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada kalian. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir tinggalkanlah aku untuk waktu yang aman. Dia yang berjumlah kepada semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh dia sangat baik kepadamu. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepadamu. Shadaqallah. Ini ya pengorbanan yang pertama Nabi Ibrahim itu mengorbankan kasih sayang orang tua. Jadi beliau lebih memilih menjauh daripada ayahnya ketimbang dia dekat karena untuk menyelamatkan akidah. Luar biasa. Cenah-meunang bae lah leuwih hade jauh ti kolot. Lamun seug mah memang kolot teh geuningan teu bisa dibawa bener. Ya. Jadi kasih sayang orang tua ini dikorbankan demi memilih ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim luar biasa. Disinilah Nabi Ibrahim mengorbankan kasih sayang orang tua. Beliau memilih dekat dengan Allah daripada dekat dengan ayahnya. Tetapi pada akhirnya beliau lebih memilih diusir dari rumahnya daripada mengorbankan keimanan, daripada mengorbankan akidah. Kita simak ya dalam ayat ini 46-nya. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhanku Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada dengan berdoa kepada Tuhan." Gitu. Subhanallah ya. Pengorbanan pertama dah kurbannya keluarga Nabi Ibrahim itu, beliau rela mengorbankan kasih sayang orang tua, lebih dekat kepada Allah daripada lebih dekat dengan orang tuanya ketika orang tuanya susah, sulit untuk diajak beriman, malah kan mengancam. Ya atau kalau sudah ancaman ya sudah dijauhi. Bahkan dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim itu memintakan ampunan, tapi Allah menolaknya. Ayah nabi erek istighfar seberapa kali lagi, aku tidak akan mengampuni bapak. Allahu Akbar. Jadi mau nyambung. Jadi tidak akan nyambung ketika seorang bapak, ya katakanlah kafir lah ya, tidak beragama Islam maksudnya. Tapi kalau selama Islam masih kene Pak. Itu surat 9 111 jika mereka bertobat melaksanakan sholat, fa ikhwanukum fiddin, mereka masih saudara seagama. Sholat ya, suasana jangan cepat suasana sholatnya bulan petau ya, sholat ya masih, kecuali memang kafir udah dia menolak agama ya, terus
karena tidak akan bersatu di satu kasih sayang itu, tidak akan bersatu antara orang yang beriman dan orang yang kufur. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim mengorbankan jiwa raganya demi membela akidah, mengorbankan jiwa raganya ya, demi membela akidah. Dikisahkan ya, bahwa beliau pergi menuju tempat peribadahan kaum yang sesat, menghancurkan berhala-berhala. Mereka kaum penyembah berhala itu sedang berada di luar ya, desanya. Beliau tahu bahwa rajanya sangat kejam dan zalim. Ia pasti akan menghukum dirinya dengan hukuman yang sangat pedih. Bahkan beliau yakin mereka akan membunuhnya. Sekalipun jiwanya terancam, bahkan menurut perhitungannya tidak akan selamat, beliau rela mengorbankan dirinya, lebih memilih takolub kepada Allah daripada menjadi sesat. Pada akhirnya beliau dibakar. Allah menerima kurbannya. Dia yang maha kuasa memerintahkan kepada api agar menjadi dingin dan menyelamatkan, khusus untuk Ibrahim, khusus untuk Nabi Ibrahim. Wah, sekarang baca yang ayat iya sana ya kan dulu. Ya nar bardan wassalaman ala Ibrahim. Anggar kan dulu kada khusus ke Nabi Ibrahim betul. Tong hayang jajagoana. Tong gana-gana. Oh ieu di puasaan cenanya. Ayat ieu di puasaan terus diwiridkeun cobaan kana useun. Anggar kana kaduruk khusus untuk Nabi Ibrahim. Itu. Ayat terus. Pan aya ini mah. Anu main suruh, baheula mah di kali dia pun disuruh teh. Dari selewatan dua panas. Itu. Da panas kalau dikiteukeun tah diturunkeun. Ya, kita baca kembali kisah ini, surat 21 ayat 68. 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Shadaqallahul azim. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Ya. Ini sebetulnya ya dari ayat 58. Coba kita perhatikan dari ayat 58, maka Ibrahim membuat berhala itu hancur, terpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim, kata mereka. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini bernama Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang, ya, dapat dilihat orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Wah, tanya. Kata langsung Nabi Ibrahim kanu inti tauhid we. So, coba tanya apa? Kamu bisa ngomong mah? Maka mereka telah Ibrahim ya. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk 964, artinya maksudnya mereka kembali membangkang setelah kesadaran. Lalu berkata, sesungguhnya kamu wahai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi madarat kepada kamu? Celaka kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berpindah. Disinilah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, jiwa dan raganya dikurbankan. Ya, beliau rela mengorbankan dirinya, lebih memilih takarrub kepada Allah daripada menjadi sesat. Pada akhirnya beliau dibakar. Allah menerima kurbannya. Kurban Nabi Ibrahim dari jiwa raga cepat. Maka Nabi Ibrahim ya diterima, Allah menerima kurbannya. Dia yang maha kuasa memerintahkan kepada api agar agar dingin dan menyelamatkan. Khusus untuk Ibrahim, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ya, biji mengorbankan kasih sayang orang tua, kurban rela. Dua, kurban jiwa dan raganya rela demi mempertahankan prinsip ketauhidan. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah ke berbagai negara. Ya. Jadi ke berbagai negara, daerah yang sangat jauh, dari Babilonia ke Syam sampai ke Mesir. Di Mesir beliau dan istrinya Siti Syarah memasuki daerah yang dihuni oleh orang-orang yang zalim. Mereka sering menindas orang lemah, mengambil hak orang lain secara paksa. Sebagaimana dikisahkan bahwa Siti Syarah adalah seorang perempuan yang sangat cantik, istri Nabi Ibrahim anu kahijinya. Sangat cantik, kecantikannya menarik perhatian siapa saja, terutama kaum lelaki yang zalim. Ini diriwayatkan dalam hadis Muslim. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, cek Nabi Ibrahim, penguasa di sini sangat zalim. Andai ia tahu bahwa kau istriku, tentu ia akan merebutmu dariku dan ia akan mengalahkanku. Sebab itu akan aku katakan bahwa engkau adalah ukhti, saudaraku se-Islam. Aku tidak melihat ada orang Islam di selain kita. Ya, bahaya caranya. Anggap dulur se-Islam. Sama dari orang Islam nanti urang. Budak-budak nanti
Sebab ayat seorang raja yang zalim. Jadi beuki na teh ka pamajikan batur. Komo geulis gitu. Tah, aya raja nu kitu patutnya. Normal. Itu normal. Nah, kemudian setelah memasuki daerah tersebut, wah, dakwah ya Nabi Ibrahim dakwah. Malah kecantikan Siti Sarah sampai ke telinga yang berkuasa. Ayo gelis, Pak. Aduh, kan sampai meja-meja, ayo gelis, Pak. Pak Ilham oke, ayo gelis, Pak beda. Pak meja-meja. Lalu, ya, sampailah berita kecantikan Siti Sarah kepadanya. Kemudian orang yang menyampaikan, dia bercerita, sungguh telah datang ke negeri ini seorang perempuan yang tidak layak memilikinya kecuali engkau wahai Tuhan. Wah, penjilat cerita yang menang bati. Moal aya nu pantes cenah raja, iwan ku salira ieu mah cenah. Muga we ari penguasa di puji banyak, mungkin berkah ilmunya. Lalu disampaikan kepadanya, sungguh telah datang ke negeri ini seorang perempuan yang tidak layak memilikinya selain Tuhan. Kemudian penguasa itu mengutus orang untuk membawa Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri salat memohon perlindungan kepada Allah. Jadi memang tidak berdaya. Hari ke penguasa mereka adu-adu ganteng tidak berdaya. Benang atau gitu. Ya. Kalau sekarang mungkin lengkap dengan perangkat. Hah? Tembak. Benang langsung. Gitu. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim sholat 2 rakaat ketika istrinya diambil. Kemudian Nabi Ibrahim memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat penguasa itu, jadi bahkan si penguasa itu benar gitu ketika melihat geus teu sabar geus bener ya. Masuk ke kamar. Kemudian saat penguasa itu memasuki kamar Siti Sarah, tiba-tiba si penguasa itu si tangannya ini melipat. Jadi dia gitu. Kram. Penguasa itu memasuki kamar Siti Sarah. Tiba-tiba tangannya melipat, tidak kuasa meraih Siti Sarah. Bahkan ia merasa kesakitan sampai berkata kepada Siti Sarah, "Wahai perempuan, berdoalah cenah kepada Tuhanmu, itu kepada Allah. Aku tidak akan menyakitimu." Maka Siti Sarah memohon kepada Allah dan terlepaslah kedua tangan orang itu. Jadi ketika berdoa Nabi Siti Sarah teh bener-bener cager cenah. Ayo cager lagi tangkap deui. Balik ya deui lalu tarik. Ya. Kemudian Siti Sarah memohon kepada Allah dan terlepaslah kedua tangan orang itu. Tetapi ia mengulangi perbuatan itu. Ia ingin meraih Siti Sarah lagi. Dan terulanglah kejadian tadi, bahkan dirasakan lebih menyakitkan dari yang pertama. Demikianlah terulang sampai 3 kali. Doa deui. Geus tah. Ari digabung deui, beuki jadi. Katanya. Kemudian demikianlah terulang sampai 3 kali. Penguasa itu akhirnya
memanggil pelayannya seraya berkata, engkau membawaku setan, bukan manusia. Keluarkan perempuan ini. Dari nyaman senang. Nawak juri. Nawak setan. Ini perempuan setan. Nah, ketika Siti Saroh diusir, kemudian Siti Saroh diberi hadiah, yaitu seorang budak, Siti Hajar. Nah, kampung kurma istilahnya kan masih dijual belikan manusia itu. Dia hadiah ke Siti Saroh, Siti Hajar. Sok cenah tah keur ngabantuan dirinya. Nah, ngiri Siti Saroh teh. Siti Hajar teh ngiri Siti Saroh tapi tiluan gitu. Karena si Siti Hajar ini sebagai pembantu. Gitu. Inilah ya sekelumit kisah Nabi Ibrahim. Ulangan waktu juga aja Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaban Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaban Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha azaban Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan amin. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pengorbanan yang ketiga itu kan ya beliau berdakwah ke berbagai negara. Setelah itu Nabi Ibrahim ialah berdakwah dari negeri ke negeri yang lain. Kemudian yang keempat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan seorang anak sebagai pelanjut, ternyata Nabi Ibrahim itu tidak punya anak. Awalnya dari Siti Saroh itu tidak punya anak. Oleh karena Siti Saroh itu ya mungkin dianggapnya tidak untuk terawayat yang paling ayah nama berempandu. Bahkan betul sampai tua Siti Saroh tidak punya anak. Maka kan jalan kepada suaminya berhaya bukan putra. Maka Siti Saroh mengorbankan, merelakan itu kan, ya hatinya, wah kata luar biasa soal istri hesenya, ayam miwaran ka suamina untuk mempersilakan menikahi Siti Hajar sebagai budaknya. Tapi kan ayah alasan Ustaz itu mah teu budak tadi Maria budak tau ge banyak pun kita kawin deui. Rasional Nabi Ibrahim di orang nikah di Siti Saroh teh. Siti Saroh teh teu gaduh budak. Tapi ayah lagi teu budak ge heuh kudu kawin deui. Teu bisa. Sarajan teu bogaan. Tidak rela cinta dibagi dua. Siti Saroh, wah luar biasa. Sok cenah urang lah
tong kagoknya da Siti Saroh teh jeung urang teh lila sok tingkah. Maka dengan dipersilakan Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar, barulah Rabbi habli minas sholihin itu diijabah. Apa? Naon kira? Nah, betul. Jadi ketika Nabi Ibrahim menginginkan seorang anak sebagai pelanjut, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku turunan yang soleh. Doa beliau sering diucapkan sampai suatu saat istrinya dianggap mandul, menyuruh agar suaminya menikahi Siti Hajar. Inilah pengorbanan yang sangat besar dari seorang istri. Ia mengerti, faham bagaimana pentingnya generasi penerus demi tegaknya agama tauhid. Pada akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai anak dari Siti Hajar yang bernama Ismail. Oleh karena satu rumah geranya, kemudian tinu ngora boga budak kada meureun atuh ya. Tapi teu seudon, tidak seudon. Yang kelima, Siti Saroh berkurban untuk kesekian kalinya. Kali ini ia memohon kepada suaminya untuk keluar dari rumahnya, bukan karena ngewa atau napi kumah, tapi karena tidak mau mengganggu kebahagiaan suaminya bersama Siti Hajar dan Ismail kecil. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengizinkannya. Beliau menunggu petunjuk dari Allah. Hari lalaki anu ieu mah ngantos sagala ilham. Ngantos sagala wahyu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk keluar dari rumah Siti Sarah. Allah pun Maha mengetahui. Ya, kemudian menyimpan Siti Hajar dan Ismail di sebuah tanah yang tandus, yaitu di Bakkah. Dulu itu Bakkah namanya, yang sekarang menjadi kota yang diidam-idamkan seluruh mukminin muslimin. Masya Allah ya. Mukminin mukminat muslimin muslimat Makkah al-Mukarramah. Padahal dulunya tanah yang tandus, kering, tidak ada air sedikit pun, gelap, seperti mana air listrik nanti. Ya, kabayang, cuy. Tapi oleh karena Siti Hajar ya dinyatakan oleh Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah, maka Siti Hajar, oh baik kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan membiarkan. Ternyata benarnya ketika kehabisan air, dirinya berlakulah ya sa'i ya, untuk sa'i Safa Marwah, Safa Marwah. Jadi bukit Safa dan bukit Marwah itu kan sekarang sudah ada di area Masjidil Haram ya. Jadi memang eta nawe hukum ya, naon anu ieu nawe hukum batu anu pangluhur nawe hukum ditinggalikeun teh si bukit nate. Jadi bukit Safa dan bukit Marwah itu seberapa meter? Namanya bukit tuh pasti bukit itu seberapa meter? Kirang langkung upami di ieu mah aya kadinya tah mah nya kepayu ada dari sini ke depan 50 ya sampai wawi kayak itu kan dia 7 kali guru hah 50 itu kadinya ya 150 sakituan lah
Dan cuman oleh karena sudah dibangun ya gitu kan di area Masjidil Haram. Jadi asa tetepi kelihatan Tas iyo nya untuk sa'i. Kalau dulu masih bisa naik ke putih gitu, sekarang misalnya dari kacaan. Oh iya. Saya juga pada waktu itu sudah pakai kaca. Sudah nggak bisa lagi muncul kurang mana ngadampal. Panari ulah masuk ke tincak wae tuh tincak wae. Tincak sedang suci. Harus ditincak, didampal. Itu menginjakkan kaki. Sekarang mah sudah nggak bisa pakai kaca. Kalau saya tinggal begitu seumpama. Nah, di sanalah pengorbanan semisal berkurban untuk kesekian kali. Kemudian yang keenam, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Beliau mengorbankan anak dan istrinya karena beliau yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, apalagi hambanya yang bertakwa. Rabbana, sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada sumber makanan di sisi rumahmu yang suci. Rabbana, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Jadikanlah orang-orang yang datang ke tempat itu mencintai mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وبئس المصير. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi
Dengan doa ini terbukti sampai saat ini ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Jadi teraulah dunia mah cenah berewe orang kafir oge. Ulah lebih kerja cek bahasananya tong dibere Allah mah nya. Nabi Ibrahim kan doa teh wah bere cenah tidak mau kafir. Betul gitu. Baik dibere tapi dah kesenangan sebesar detik dunia mah. Nya sementara serius. Bari senang-senang di dunia gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan kenapa Nabi Ibrahim ini sampai diabadikan dalam Al-Quran, karena memang luar biasa pengorbanan beliau ini. Sehingga ada surat yang dinamakan surat Ibrahim. Kita buka suratnya, surat Ibrahim. Nah, di surat Ibrahim inilah surat ke-14. 35 sampai 41 dibaca satu ayat saja, ayat Arabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 38 39 saja ayat kita bacanya. Rabbana innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma nukhfi wa ma nu'lin. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis samaa'i wa ma sampai 41 dibaca artinya saja. 35. Dan ingatlah ketika kami berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhanku, berhala itu telah menyesatkan dana dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus sampai 41, ya Tuhan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di rumah yang tidak mempunyai teman-teman. Tanaman. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di rumah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahku. Yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dan dari buah-buahan. Mudah-mudahan. So, teruskan PRT 38 sampai 41. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Subhanallah. Luar biasanya Nabi Ibrahim ngadoa lagi. Inilah doa-doa Nabi Ibrahim yang dianjurkan untuk diikuti oleh kita. Oleh Nabi, ya, Nabi teh berdoanya sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Jadi setiap ada doa dalam Al-Quran itu, walaupun doa dari nabi-nabi yang lain itu kita amalkan, karena selama dalam Quran berarti untuk kita, baik itu kisah, doa-doa, hukum-hukum ada itu dalam Quran, itu untuk kita semua, tentu untuk keberkahan, ya, keselamatan dunia dan akhirat kita. Kemudian yang ketujuh, Siti Hajar rela berkurban, berpisah dengan suaminya, jauh dari keramaian, bersedia ditempatkan di lembah yang sunyi, gelap dan tandus, bukan karena perintah suami, tetapi ia meyakini bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya dalam kebinasaan selama ia taqarrub dan taat kepada Allah. Jadi ya, itulah bentuk daripada innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi saya teringat peristiwa kisah-kisah teman-teman saya, intinya yang istilahnya teman seperjuangan, teman sepengorbanan, banyak melalui luka-liku, luka-liku kehidupan cobaan, gitu. Tapi ketika terus dijalani, gitu, kemudian dia takwa, itu akan terlihat bagaimana Allah tidak akan membiarkan dan menyatakan bahwa fa inna ma'al usri yusra, tenang aja. Tapi kan kadang-kadang sok tara sabarnya kalau diuji dengan dia teh jelema teh geus sabar. Emang kerek duit bea geus kieu atuh. Kuring desa. Itunya cobi upami emut ka para nabi gitu kan. Nyata di dieu pangintennya periyogina suami istri ngaji teh di dieu. Jadi begitu ada ujian teh sadar, oh untuk ngaji urang teh nya inget. Sakieu mah oh nanaonan atuh dibandingkan gitu kan ini. Raja teh hese teh ulah pamajikan tapi bisa sadar teh ka pemainnya. Aduh, pokoknya tuntutan ya dia. Itu. Tapi ya kalau saya lihat para istri-istri yang istilahnya terbina dengan hidayah Allah, itu ya ini contohnya di sana di Cijapati. Cek baturan ke sana cari ciri gunung. Ya apa? Bilari anak cari ciri gunung. Aduh gawe pagaweanana kan ngaji. Emang gawe. Ya. Dugikeun ka abdi aya rezeki dan aya karang. Terus tadi teu kitu. Naon cenah untungna? Dan hemat upami kita melihat keuntungan duniawi, buat apa dia menjajabati? Ya, itu jauh ke kota, jauh ke duitun pasti, kan gitu, kebayang. Tapi oleh karena, namun istilahnya ada tekad untuk menolong agama Allahnya, untuk mendidikkan gitu. Jadi supaya kita bisa mendidik, fokus gitunya untuk mendidik para santri dan gitu
dan para nanti para asatidz nabi kan gitu kan, berarti siap ya perjuangan teh gitu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu perlu bukti. Pengorbanan, berkorban. Tapi dah saya lihat istri-istri yang ada di Jajapati gitu lah ya. Jadi istilah nama dia hanya ya sebatas bisa makan ya, sebatas bisa, tapi tidak istilah nama tidak dipungkiri nikmat Allah hatinya. Itu apa? Itu si hati itu merendah ku sama becek baru ngapoe itu. Kabayang. Enjoy gitu ya dalam peribadahannya kepada Allah. Ya merenang kerep bisa itu tak pengorbanan untuk menjalankan perintah Allah teh katanya. Nah, ini yang terakhir, pengorbanan Nabi Ibrahim keluarga ya, kurban keluarga Nabi Ibrahim AS. Yang terakhir, Nabi Ibrahim AS mengorbankan Ismail. Inilah kurban yang dirasakan paling berat, karena anak yang sangat diharapkan kehadirannya ternyata setelah dewasa harus dikorbankan dengan cara disembelih. Inilah kurban yang paling berat. Namun tetap ketika dilaksanakan, Allah menyebut, ya Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Kata Nabi Muhammad, jika mimpi para nabi itu adalah wahyu, jika para nabi bermimpi, maka mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Makanya ketika Nabi Ibrahim mimpi anaknya disembelih, itu perintah itu. Dan kusabab Gusti lu kali ya wah benar ya. Bapak teh mimpi kumaha ya bencit aja. Mimpi mah tong diangkat teh atuh, Pak. Ya dong. Cing atuh pergi ngimpi mulai diangkat. Teu kieu eta Nabi Ismail. Wah, bapak heula. Bapak nu geus kolot. Jadi mah tidak cakasaan, bapak mah geus heureun. Bapak panggalan dari pencit ku abi dikorbankeun. Gitu. Can munglak, si bapak pakai bawa munglak. Ya, sebagai penutup surat 37 ayat 100. Surat 37 ayat 100. As-Saffat. Ayat 100 sampai 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Shadaqallahul azim. Harus 111. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.
Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh kau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik, berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim, yaitu pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami Jadi, nah kisah ini ternyata ada kisah Israiliyatnya. Jadi ada apa? Kisah Israiliyat bahwa sebelum terjadi ini Nabi Ibrahim itu pernah, namun cek bahasa Sunda berkata sombral merenya. Waktu itu kan belum punya anak Nabi Ibrahim. Dia berkurban unta banyak sekali, bahkan dikatakan di dalam cerita Israiliyat itu teh Nabi Ibrahim teh berkurban 1000 cenah unta teh sampai kukur wah. Sampai Nabi Ibrahim berkata sombral teh, karena Allah mah jangankan unta cenah gitu, anak pun saya sebeli, jago gak anak. Itu kan. Ya rata-rata di kita kalau suami istri yang tidak punya anak, ya bedalah dengan harta nanti gitu. Karena benar gitu. Karena tidak punya anak. Nah, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah itu kawan muslimnya banyak untanya, sehingga begitu berkurban pada waktu itu Nabi Ibrahim mengorbankan unta sampai beribu-ribu unta. Nah, terlontarlah ucapan Nabi Ibrahim, jangankan unta-unta, karena Allah macam anak seorang jadi pejit, emang can punya anak. Nah, ketika punya anak, ini adanya, Allah mengujinya. Padahal memang sebuah ujian. Tapi duka tak? Dinu ceritakan, apakah ketika bermimpi itu dia teringat dengan ucapannya? Aduh, pernah ngomong ulang tanya, gitu. Oh, tong borok cenah otak. Dalam budak oke lah mau diperintahkan kalau dipencit, pak usah dipencit. Tapi begitu kalau pak penanya orangnya, cik, jago mah pendapat. Terus kan dia pencit kain. Jadi kan tapi nanya nak jadi bapak. Cik kumaha ya. Allah memerintahkan seperti ini. Jawaban Nabi Ismail sangat luar biasa, anak yang soleh. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang salah. Ya, sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan korban Allah menggantinya dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bidhibhin 'azim 107, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kamu ninggalikan uliau mah kurban teh kudu gede cenah. Aing geus kumaha ada kamu bawa anak sakit. Nah, saham. Allah menggantinya dengan seekor sembelihan kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari Idul Adha. Mudah-mudahan dengan kisah kurbannya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam kita termotivasi bahwa memang perjanjian kita, ikrar kita yang menyatakan qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah
Jangan sampai ngagajling nepi tengah jadi qul inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha. Jadi kan motor jeung kan mobil hirup teh euy beak waktu. Mikiran eta ka mobil diusaha kapet eutik. Kata mah. Nya beuki mah teh beuki apik kan mobil teh. Nya abdi ningali kitu nya. Dia bisa sarung we ka mobil teh. Cik depa mobil naon eta jeung penek sagala. Mahal. Kawasaki Cik ningali wah nya Lamborghini bae. Kok aja teu ucing geuning nya. Oh, itu. Siapa Aku. Serius. Mata bisa sarung we kitu mobil teh. Keluar teh lamun aya acara pupujiun. yang tinggal di batur? Karena dipakai. Hari gitu mah dipakai bisnis pembuatan bae aku bensin oke. Allah. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita ya diberikan oleh Allah kekuatan rezeki untuk bisa berkurban di tahun ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan wakil peran majelis yang akan menghapus dosa kita di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.